Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Ilyin yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Ilyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Anfal ayat pertama, halaman 177. Al-Anfal ayat yang pertama. Ini ayat yang tadi kita bacakan di rakaat yang pertama ini. Surat Al-Anfal ini tergolong surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya, atau surat yang diturunkan ba'dal hijrah. Al-Anfal itu artinya harta rampasan perang gitu, yang sifatnya lebih umum ini. Jadi kalau dalam Islam harta yang diambil dari orang kafir itu ada beberapa nama, Pak. Ada yang namanya ghanimah. Nah, itu ghanimah ini lebih spesifik dari Al-Anfal. Ghanimah itu harta rampasan perang gitu. Ada yang namanya fai, al-fai. Itu harta yang didapat dari orang-orang kafir harbi itu, tanpa melalui peperangan, itu al-fai. Jadi orang kafirnya melarikan diri atau kabur sebelum bertempur, nah lalu hartanya diambil, ditinggalkan. Nah, itu namanya fai. Kalau ghanimah itu terjadi perang dulu, kemudian orang kafir kalah lalu hartanya ditinggalkan. Ada juga jizyah. Jizyah itu harta yang diberikan oleh orang kafir dhimmi itu, sebagai bentuk jaminan keamanan dari pemerintahan umat Islam. Nah, Al-Anfal ini sifatnya lebih umum. Jadi kalau bicara Al-Anfal itu di dalamnya bicara ghanimah, bicara jizyah, bicara fai, bicara al-fawz. Nah, kalau bicara perang itu pasti terjadi di Madinah, Pak. Terjadi di Madinah, karena kan kalau di Mekah itu belum terjadi yang namanya perang fisik ya, antara umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan orang-orang musyrik. Belum terjadi perang fisik. Kenapa belum terjadi perang fisik di Mekah? Karena kan umat Islam sendiri belum punya kekuatan untuk memberikan perlawanan. Nah, maka setelah hijrah dan umat Islam mendapatkan ruang yang sangat terbuka, yang sangat leluasa di Madinah, maka disitulah Rasulullah dan para sahabatnya itu memiliki keleluasaan ya, di samping untuk mengatur Madinah ya, dengan konsep-konsep Islam,
itu punya keleluasaan untuk melakukan persiapan untuk melawan orang-orang kafir, baik dari kalangan orang musyrik ataupun orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Jadi ada semacam kemandirian, Pak. Jadi kalau di Mekah ya melakukan pergerakan sedikit saja akan dikatakan teroris, akan dihabisi juga, Pak. Karena kan di bawah kekuasaan Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya. Nah, beda di Madinah itu sudah punya kemandirian itu, Pak, punya kemandirian. Nah, makanya diperintahkan tuh oleh Allah itu untuk hijrah itu. Untuk titirah. Ya, kukolat baheula mah sok dijadikan pelajaran begini. Lamun budak hayang motekar cenah gitu. Kudu hijrah, pindah atau ngahiji jeung kolotna sok kitu baheula. Lamun ngahiji jeung kolotna mah moal berkembang, tidak akan punya keberanian, kedewasaan. Nah, baheula ge Rasulullah itu ketika di bawah kendali orang-orang musyrik Mekah tidak berkembang gitu. Hijrah ke Madinah tuh. Motekar berkembang di situ. Ini ayat surat Al-Anfal ini nggak banyak, Pak, ayatnya sekitar berapa? 75 ayat ini. Sekitar 75 ayat. Dan ini termasuk ayat as-su'al. Ayat su'al itu ayat yang diawali dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan ini merupakan nikmat nih. Nikmat yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelumnya, pada dahulu jauh sebelumnya, yang namanya harta rampasan perang itu tidak diberikan kepada kaum muslimin secara langsung. Jadi tidak dibagikan kepada kaum muslimin secara langsung. Kan perang itu pernah juga terjadi di masa-masa Nabi sebelumnya. Nah, itu orang-orang yang terjun ke medan perang itu tidak mendapatkan bagian. Nah, baru di masa Rasulullah SAW itu Allah dengan kemahabijaksanaannya itu memberikan bagian kepada orang-orang yang terjun di medan perang. Karena harta rampasan perang ini dalam sisi kualitas tingkatan harta, Pak, itu harta yang terbaik, Pak. Jadi dalam Islam itu harta itu bertingkat-tingkat itu nilainya itu. Nah, yang tertinggi nilainya itu adalah harta yang didapat dari perjuangan antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Itu yang disebut dengan ghanimah, itu harta tertinggi nilainya itu. Karena didapat melalui tetesan darah itu. Baru ada harta-harta di bawahnya, itu harta yang didapat melalui kerja keras, peras keringat, banting tulang gitu, Pak. Ada harta yang didapat melalui ngomong ya unggul, Pak. Sekedar ngomong dapat duit gitu, Pak. Nanti ada yang harta yang didapat melalui dagang gitu, Pak. Melalui dagang. Nah, harta yang didapat melalui perjuangan yang disebut dengan ghanimah itu menempati urutan tertinggi itu. Nah, tadi sebelumnya dahulu itu orang-orang yang pergi ke medan perang itu tidak mendapatkan bagian. Nah, ketika terjadi perang Badar, ini kan mengisahkan perang Badar. Dan ini merupakan perang yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat semenjak beliau hijrah ke Madinah itu, Pak. Itu kalau nggak salah tahun kedua Hijriyah. Jadi belum lama tuh, Pak. 1 tahun menginjak 2 tahun berada di Madinah itu langsung punya kekuatan, Pak.
punya kekuatan dan punya keberanian untuk memberikan perlawanan gitu. Karena sudah bukan lagi di bawah kendali orang-orang Mekah gitu. Jadi lah mereka lawan kan lah kumaha dewek we selain anak buah deui kan gitu kan. Nah pada saat itu dengan izin Allah dan dengan kerja keras Rasulullah dan para sahabatnya, mereka mendapatkan kemenangan yang gemilang gitu. Ini yang disebut dengan Yaumul Taqal Jam'an itu. Hari bertemunya dua pasukan besar. Walaupun ya pasukan umat Islam secara kuantitas, secara jumlah itu sedikit. Kan dikisahkan dalam sejarah itu 300 melawan 1000 orang-orang kafir. Nah pada saat itu para sahabat itu paling tidak terbagi kepada 3 kelompok Pak dalam perang Badar itu. Ada sekelompok sahabat yang melindungi Rasulullah SAW dan bendera panji Islam gitu. Ar-Raya itu dilindungi itu. Ada sekelompok sahabat yang setelah perang Badar itu mengejar sisa-sisa pasukan kaum musyrikin Quraisy sampai ke pintu gerbang kota Mekah. Ada sekelompok sahabat yang mengambil ghanimah, jadi harta yang ditinggalkan oleh orang-orang musyrikin Mekah itu. Paling tidak terbagi kepada 3 kelompok tadi. Nah dikumpulkanlah harta itu. Setelah harta itu terkumpul, yas'alunaka anil anfal. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Siapa mereka di sini? Para sahabat. Para sahabat yang 3 tadi itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang al-anfal, harta rampasan perang. Dikisahkan begini Pak. Jadi ada sebagian, enggak seluruhnya nih, ada sebagian sahabat yang barangkali pada saat itu keimanannya belum begitu sempurna. Ya keimanan para sahabat sama dah dengan kita Pak, bertingkat-tingkat juga. Nah yang pada saat itu kan biasa Pak, yang namanya manusia itu kalau ketika berjuang menghadapi musuh bersama itu kan ada dalam teori Pak, konflik itu kenapa sering diciptakan musuh bersama itu untuk menyatukan Pak. Jadi lamun umat Islam Indonesia yang bersatu gitu Pak, NU, Muhammadiyah, Persis, Salafi dan lain sebagainya, kudu punya kesepakatan bikin musuh bersama gitu, bersatu Pak. Nah karena tidak punya musuh bersama itu atau tidak ada kesepakatan, akhirnya tidak bisa bersatu, sulit untuk bersatu. Nah ketika terjadi perang Badar itu semuanya kompak Pak, kompak. Tapi pasca perang Badar dan mendapatkan kemenangan yang gemilang, di sisi lain biasa kan setan juga di situ ikut campur tuh. Karena dalam peperangan tadi kan setan tidak berhasil memperdaya umat Islam, tidak berhasil memecah belah para sahabat. Maka setan itu mencoba untuk mempengaruhi mereka pasca perang Badar. Sebagian
yang mengumpulkan ghanimah. Ini enggak seluruh sahabat, enggak Pak. Sahabat-sahabat yang mengumpulkan ghanimah mengatakan bahwa Al-Anfal ini milik kami, atau kamilah yang paling berhak untuk mendapatkan harta rampasan perang ini, karena kami yang berjuang mati-matian. Kemudian kata para sahabat yang mengejar orang-orang musyrik sampai pintu gerbang kota Mekah, kami yang lebih berhak mendapatkan ghanimah. Kamilah yang menghabisi mereka sampai pintu gerbang kota Mekah. Kata sebagian sahabat yang melindungi Rasulullah dan rayahnya Islam, kami yang lebih berhak. Kan sok itu Pak. Dulu ketika Indonesia berjuang melawan Belanda, ya boleh dibilang kan bersatu. Tapi ketika berhasil mengalahkan Belanda, mulai terjadikan perpecahan kan begitu. Mulai terpancing, terpengaruhi oleh bisikan setan terkait dengan bagi-bagi kekuasaan mungkin Pak, atau bagi-bagi wilayah dan lain sebagainya. Jadi mereka datang kepada engkau wahai Muhammad tentang bagaimana cara pembagian harta rampasan perang itu. Nabi Muhammad pada saat itu tidak langsung menjawab. Kenapa? Karena sebelumnya tadi yang namanya harta rampasan perang itu, pasukan perang itu jauh sebelumnya tidak mendapatkan bagian. Maka untuk menjawab pertanyaan mereka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nanya dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dulu kepada Allah. Baru Allah itu menurunkan Jibril, mengutus Jibril untuk menyampaikan kepada Rasulullah, "Qul," katakan olehmu wahai Nabi Muhammad, jawab olehmu, al-anfalu harta rampasan perang itu pertama lillahi milik Allah, war rasul dan juga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dikarenakan harta rampasan perang itu milik Allah dan juga Rasulullah, maka yang berhak untuk membagi-bagikannya itu adalah Rasulullah dan juga Allah tentu. Rasulullah atas perintah dari Allah. Yang berhak mengatur siapa yang dapat, siapa yang tidak, berapa bagian, berapa persen bagiannya, itu Rasulullah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dikisahkan Pak ketika Rasulullah mengatakan bahwa harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Sebagian sahabat yang tadi sempat yang boleh dikatakan berselisih Pak, itu mendadak diam itu Pak, mendiam. Jadi ketika disebut nama Allah dan Rasulullah itu mendadak diam. Kenapa? Muncul tuh rasa takut terhadap Allah dan Rasulnya karena mereka sudah melakukan kesalahan mendahului Allah dan Rasulnya gitu, terkait dengan pembagian harta rampasan perang. Ini kan kalau dikaitkan dengan kita ini betapa bagusnya, ini luar biasa. Umpama nih Pak, ketika terjadi pembagian waris di dalam sebuah keluarga, kan terkadang aya cekcok gitu Pak.
sok aya pasea gitu antara saudara, antara adik kakak gitu. Bahkan ketika ditanya gitu lah, saya pernah nanya itu waktu membagikan itu harta warisan salah seorang keluarga, karena sudah lama katanya itu pembagian warisan nggak selesai berlarut-larut gitu. Yang kebetulan itu suami nanti geus pernah nikah 2 kali gitu ya, jadi berlarut-larut. Tapi pamajikan nu kahiji dipindahkan hartana ka nu kadua milu gitu. Tinu kahiji boga budak, tinu kadua boga budak. Akhirnya lama lah proses pembagian warisannya. Waktu itu saya nanya itu ini harta milik siapa? Cek pamajikan yang pertama, ini milik saya Pak Ustadz katanya. Saya beli tahun sekian waktu menikah dengan suami saya. Ini suaminya meninggal gitu. Cek pamajikan yang kedua, ini milik saya, kan saya juga ikut beli katanya. Nah gitu. Kuku para buta. Saya jawab, kalau milik ibu gitu. Kenapa harus panggil saya? Bagikan saya sendiri. Harus ingat ini harta ini milik Allah. Saya bilang begitu. Bukan milik ibu, tapi harta ini milik Allah. Maka harus diaturnya itu dengan aturan Allah, dengan ilmu faraid. Kalau harta ini milik ibu, kenapa jauh-jauh ngundang saya? Tapi kekeh we Pak para saya anger gitu. Tah eta bedana urang jeung para sahabat gitu. Pamajikan yang salaki pas saya di imah gitu, di Muhajirin anu adan anger pas saya anu adan gitu. Kuduna mah kan disebut Allahu Akbar teh jep cara ricing pas saya teh gitu. Eureun heula lah sabuat keur adan atau minimal kan gitu tah. Pas saya anger terus nu adan-adan. Nah dulu itu para sahabat itu ketika dikatakan al-anfalu lillahi war rasul, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulullah, mereka semuanya diam. Mereka semuanya menyerahkan harta itu kepada Rasulullah, tidak ada seorang pun yang menginginkan harta itu. Mereka mengakui telah berbuat salah. Fattaqullaha, nih ada perintah nih. Fattaku, maka bertakwalah. Takutlah kalian Allah kepada Allah. Jadi tidak baguslah gitu. Memperebutkan harta rampasan perang itu, kalian harus takut kepada Allah. Wa aslihu, dan berbuat islahlah, perbaikilah. Data bainikum, hubungan di antara kalian. Kalian ini kan saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalian ini berjuang bersama. Kalian terjun ke medan perang bersama. Masa gara-gara harta harus berselisih, bertengkar? Takutlah kepada Allah, perbaikilah hubungan persaudaraan, kekerabatan, ukhuwah Islamiyah di antara kalian. Kan seringkali begini, adik kakak yang tadinya kerletik gini, sakasur, sadapur, sasumur, mandi bareng, dahar bareng, ulin bareng, cerik bareng gitu. Tapi begitu dewasa, berumah tangga, masing-masing punya keluarga, tanggungan, kebutuhan banyak mungkin Pak. Itu seringkali antara adik dan kakak itu menjadi orang lain. Jadi banyak orang itu
setelah berkeluarga itu lebih akrab dengan orang lain atau lebih rukun dengan orang lain ketimbang saudaranya sendiri. Salah satu pemicunya itu adalah harta warisan itu, Pak. Yang menjadi kerenggangan antara adik dan kakak itu salah satu pemicunya adalah harta warisan. Atau salah satu pemicunya itu adalah karena perlakuan orang tua yang mungkin dipandang kurang adil terhadap anak-anaknya. Maka ini harus menjadi perhatian bagi kita, Pak. Bagaimana memperlakukan anak-anak itu. Mungkin saja anak-anak itu ketika mendapatkan perlakuan kurang adil dari orang tuanya, mereka tidak berani berontak, mungkin saja tidak berani. Karena kan tadi mereka berada di bawah kendali orang tuanya. Tetapi perlakuan ketidakadilan itu akan tersimpan itu dalam memori mereka. Dan suatu saat akan meledak itu. Akan meledak. Terjadilah ketidakharmonisan antara adik dan kakak itu. Jadi mungkin oleh orang tuanya dipandang sepele gitu, Pak. Perlakuan yang kurang pas antara adik dan kakak itu dipandang sepele mungkin. Tapi mungkin karena seringnya, Pak, seringnya bertahun-tahun itu akan muncul sebuah kesimpulan di hati anak itu. Wah, si bapak si mama teh berat sabelah cenah. Ai kasih itu manyaaheun, ai ka saya mah teu nyaaheun. Itu akan terjadi bom waktu itu, Pak. Wa atiullaha wa atiu dan taatlah kalian Allah kepada Allah wa rasulahu dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In jika kuntum keadaan kalian mukminin, orang-orang mukmin. Eta oge lamun aranjeun ngaku orang-orang mukmin gitu. Wah, ini Pak, ungkapan ini oleh para sahabat dianggap sebagai sebuah teguran yang sangat keras itu. Kalau kamu mengaku sebagai seorang mukmin, nah itu. Pertama, takutlah kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan di antara kalian. Ketiga, taat kepada Allah. Empat, taat kepada Rasul. Kalau mengaku seorang mukmin, kecuali kalau tidak mengaku seorang mukmin. Makanya langsung tuh disimpan, Pak. Harta itu semuanya diserahkan kepada Rasulullah. Bahkan ada sahabat yang ketika diberi pun dibagi nggak mau itu, nggak mau ngambil harta rampasan perang itu. Karena saking menyesalnya gitu ya. Ayat yang kedua, innama, nah ini harful qasr atau hasr, pembatas, huruf yang berfungsi untuk membatasi hukum-hukum kalimat-kalimat yang datang sesudah innama. Ini gabungan nih dari inna dan ma. Inna plus ma itu. Inna itu harfu taukid, sesungguhnya. Ma itu harfu nabi, meniadakan. Tiada lain, tiada bukan. Sesungguhnya hanyalah itu al-mu'minuna, orang-orang mukmin itu. Sesungguhnya seorang mukmin yang sempurna keimanannya itu, mereka adalah orang-orang yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kalau yang tidak memiliki ciri-ciri seperti ini, maka keimanannya itu dipandang
belum sempurna atau tidak sempurna. Siapa? Pertama, alladzina, yaitu orang-orang yang beriman. Kita membedakan Pak antara amanu dengan mukminu. Mereka adalah orang-orang yang beriman idza apabila dzukira, diingatkan atau disebut Allah, atau idza dzukirallahu, apabila diingatkan oleh Allah, atau yang kemudian setelah diingatkan oleh Allah mereka pun mengingat Allah, wajilat qulubuhum. Wajilat itu bergetar hati mereka itu. Jadi muncul tuh rasa khauf bahkan khasyah itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Khauf itu ketakutan yang muncul diakibatkan yang ditakuti itu memiliki sifat-sifat yang memang patut ditakuti. Itu khauf. Seperti begini, seseorang takut kepada penjahat, itu khauf itu. Karena ada sifat-sifat yang memang ditakuti dari penjahat itu. Kalau al-khasyah, takut karena yang ditakuti itu memiliki sifat-sifat yang sangat baik. Mungkin bahasa kitanya itu kalau khasyah itu segan gitu. Segan Pak. Orang tua ditakuti oleh anaknya, artinya disegani itu. Kalau orang tua, karena orang tua sudah banyak berbuat baik kepada anaknya, mulai melahirkan, menyusui, menyekolahkan dan lain sebagainya. Maka takut di situ adalah segan itu. Nah, seorang mukmin yang sempurna itu cirinya apabila Allah mengingatkan mereka, mereka kemudian ingat kepada Allah, bergetar tuh hatinya itu. Wa idza, dan apabila tuliyat, dibacakan alaihim terhadap mereka ayatuhu, ayat-ayatnya, ayat Quran ini Pak, zadathum, bertambahlah mereka itu imanan, keimanannya. Cuman tentu kan untuk bisa, kan iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah, naik dan menurun, bertambah dan berkurang, fluktuatif lah iman itu. Yazidu bitta'ah, akan naik dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu akan menurun karena kemaksiatan. Nah, salah satu yang akan menjadikan iman seseorang itu naik adalah dibacakannya ayat-ayat Allah. Nah, persoalannya bagaimana ketika dibacakan ayat Allah itu keimanan itu akan naik. Ya, salah satunya kan harus memahami bacaan itu, harus memahami. Kalau tidak memahami kan sulit Pak untuk bisa memunculkan rasa takut, bisa menjadi pemicu menaikkan kadar keimanan, kan sulit. Nah, untuk bisa memahami kan harus dipelajari itu, minimal ayat remeng-remeng. Oh, maksud ayat-ayatnya gini, maksud ayatnya gini, itu kan dipelajari terus, harus rajin lah. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga, wa ala rabbihim, dan terhadap Rabb mereka yatawakkalun, mereka bertawakal. Tawakal itu menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini merupakan inti, tawakal itu inti ataupun buah dari tauhidul haq itu, dari keimanan yang sesungguhnya. Dan tawakal ini akan menjadi pendorong yang sangat luar biasa untuk melakukan ketaatan-ketaatan, keimanan-keimanan. Tapi untuk mengukur sejauh mana kualitas tawakal kita kepada Allah, itu diujinya bukan dalam keadaan aman, bukan dalam keadaan nyaman, Pak. Pada saat seseorang itu menghadapi musibah, di situ akan teruji itu, diuji ketawakalannya. Akhirnya ada orang begini, banyak duit, sehat, boga jabatan, orang mau tawakal we ka Allah. Eta mah kan posisinya lagi nyaman, lagi aman, Pak. Gampang orang dalam posisi itu untuk tawakal, ngomong tawakal gampang. Tapi coba posisinya itu lagi tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, menderita sakit, itu betul-betul Pak, untuk bertawakal itu ujiannya berat pada posisi itu. Maka kita juga nggak tahu nih tawakal kita bagus atau tidak, nggak tahu. Karena posisi kita kan dalam keadaan sehat, bugar, kerdahar boga kan gitu. Itu kalau ingin melihat bagaimana luar biasanya tawakal itu, dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dihadapkan dengan kobaran api mau dibakar tuh oleh Namrud, datang tuh malaikat tuh, datang malaikat menawarkan diri untuk menolong Nabi Ibrahim. Apa jawab Nabi Ibrahim itu? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku itu Allah sebagai penolong dan Allah sebaik-baik pemberi pertolongan. Nabi Ibrahim berkata, saya itu tidak membutuhkan engkau wahai Jibril, yang saya butuhkan itu Allah. Kan luar biasa mun orang makan gitu. Itu dalam kondisi menghadapi kematian itu Pak, resikonya nyawa itu Nabi Ibrahim itu. Nah itu kalau ingin menguji sejauh mana tawakal kita itu saat kita menghadapi musibah Pak. Gering ya geus mang tahun-tahun ya, panah nih. Diuji tuh keimanan itu, sabar tidak, berobatnya sesuai dengan syar'i atau menyimpang. Diuji dengan kemiskinan tuh, sabar tidak, itu baru akan kelihatan kadar tawakal kita itu. Ayat yang ketiga, ciri yang keempat orang yang mendapatkan kualitas keimanan yang sempurna itu, alladzina, yaitu orang-orang yuqimuna, senantiasa mendirikan as-sholat, sholat. Terlebih-lebih sholat wajib. Wa mimma, wa dan mimma, itu ada nun sebenarnya di situ, mim nun mim itu. Ini diidghamkan. Jadi wa mimma, nunnya dihadap, dihilangkan, diganti dengan tasdid. Min itu kan sebagian artinya, dan sebagian apa? Razaqnahum, yang kami rizkikan kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkannya. Jadi infak itu nggak boleh semuanya, nggak boleh Pak. Menginfakkan seluruh harta nggak boleh. Siga bagus nyapanya. Orang menginfakkan seluruh harta mungkin terkesan dalam pandangan manusia bagus, tapi Islam nggak mengajarkan begitu Pak.
maksimal Pak, maksimal itu sepertiga Pak. Kenapa? Karena harus dilihat juga nanti. Jangan sampai menginfakkan seluruh harta, pamajikan terbengkalai, kalau minta cerai gitu, budak malah kabur gitu kan. Jadi Islam mengatur tuh dalam menginfakkan harta itu enggak semuanya. Wa mimma sebagian dibatasi malah oleh para ulama itu, disandarkan kepada hadis tentang wakaf wasiat, sepertiga itu maksimal. Jadi yang namanya berlebihan itu tidak bagus Pak dalam Islam itu. Ada orang mencuri dibunuh, itu nggak bagus itu. Seperti bagus gitu ya, tapi itu melampaui batas. Islam itu kan mengajarkan itu maksimalnya dipotong tangan, bukan dibunuh. Kan suka begini, wah cina di mana? Di Cina orang yang mencuri itu dibunuh, itu berlebihan itu Pak, berlebihan, tidak sesuai dengan hukum Islam, kecuali kalau dia melakukan pelanggaran yang lain yang memang orang itu pantas untuk dibunuh. Kalau mencuri saja nggak bisa dibunuh, itu melampaui batas namanya. Jadi ciri yang keempat, mereka mendirikan sholat. Yang kelima, menginfakkan sebagian rizki. Nah ini 5 indikator utama Pak, yang mungkin nanti kalau dikembangkan jadi banyak. Mereka itu nih di ayat yang keempat ditutup oleh Allah nih, ulaika. Nah mereka itulah, mereka yang memiliki 5 indikator tadi. Ulaika itu kan ismul isyarah, satu bentuk kata yang menunjuk. Mereka itulah hum, pakai hum lagi, humul mu'minuna haqqo, orang-orang mukmin yang mencapai predikat keimanan yang sebenar-benarnya iman. Ini menjadi sebuah motivasi sekaligus acuan bagi kita Pak, untuk sedikit demi sedikit secara bertahap merealisasikan 5 indikator tadi, untuk menjadikan diri kita ini sebagai al-mu'minuna haqqo. Jadi dari kalimat ini nih, al-mu'minuna haqqo, itu menunjukkan ada orang yang beriman yang sebenar-benarnya iman, ada orang yang beriman sedang menuju proses keimanan yang sebenarnya, ada orang yang beriman hanya aku-akuan saja, hanya di bibir saja. Lahum, nah jaminan untuk mereka itu, lahum untuk mereka itu kata Allah darajatun, ada derajat, kedudukan, posisi, makom, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Ini kata darajat menggunakan bentuk plural, itu menunjukkan bahwa kedudukan mereka itu bukan hanya 1 tingkat 2 tingkat, tapi bertingkat-tingkat, sangat tinggi kedudukan mereka di sisi Allah itu. Yang kedua, wa maghfiratun, dan mereka akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa rizqun karim, mereka akan mendapatkan rizki yang mulia, atau kalau dalam bahasa lain rizki yang diberkahi, rizki yang bisa menghantarkan ke dalam surga dan membentengi diri daripada neraka. Itu rizqun karim. Nah itu adalah jaminan dari Allah bagi mereka yang mendapatkan predikat al-mu'minuna haqqo. Dan mereka yang mendapatkan predikat al-mu'minuna haqqo itu mereka yang melakukan 5 indikator tadi Pak. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.